Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amelia Putrulendari, Daniar Asyari, Evi Setianingsih, Hasna Salsabila, dan Renata Nuranisa. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Tin Rustini dan Bapak Husain Arifin yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 7 untuk memaparkan materi tentang analisis konten IPS pada buku kelas 2 tematik 7 kurikulum 2013. Baik, kita langsung saja. Di dalam buku siswa kelas 2 tematik 7 ini yang berjudul kebersamaan memiliki 4 subtema yang diantaranya subtema 1 tentang kebersamaan di rumah, subtema 2 tentang kebersamaan di sekolah, subtema 3 tentang kebersamaan di tempat bermain, dan subtema 4 tentang kebersamaan di tempat wisata. Analisis kajian fakta muatan IPS pada subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Nah, pada pembelajaran 1, siswa dapat mengenal contoh kebersamaan di rumah melalui teks kebersamaan di rumah Siti. Lalu, siswa juga dapat belajar tentang kebaikan yang ada pada cerita yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan yang dibacakan oleh guru. Lalu, siswa juga dapat berinteraksi bersama teman-temannya dengan menyampaikan hasil diskusi dari dongeng tersebut. Hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan dapat berinteraksi secara langsung bersama teman-temannya. Tak hanya itu, siswa juga dapat mengenal bagaimana interaksi yang ada di rumah. Nah, lalu pembelajaran kedua, siswa dapat mengenal silaturahmi sebagai kebersamaan dan kerukunan di dalam keluarga dengan mengamati teks yang berjudul Silaturahmi Keluarga. Contoh kerukunan dalam teks silaturahmi keluarga ini seperti saling membantu antar anggota keluarga dan saling menghormati antara anggota keluarga. Lalu pada pembelajaran keempat, siswa dapat mengenal kebersamaan dengan cara belajar bersama orang tua di rumah melalui teks yang berjudul Belajar di Rumah. Nah, siswa juga dapat mengenal kebersamaan dalam kegiatan keagamaan di keluarga, seperti keluarga yang menganut agama Islam melakukan kegiatan mengaji bersama di rumah. Lalu keluarga yang menganut agama Kristen beribadah bersama di gereja. Lalu keluarga yang beragama Hindu pasti melakukan ibadah di pura bersama. Dan di keluarga yang menganut agama lain pun melakukan kegiatan beribadah bersama-sama. Nah, di dalam pembelajaran 4 ini, siswa juga belajar tentang toleransi, di mana siswa akan mengetahui sikap yang harus dilakukannya terhadap teman yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengannya melalui kegiatan berdiskusi. Nah, tak hanya itu, siswa juga dapat mengenal hari-hari besar bagi umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, lalu pada pembelajaran ke-6, siswa dapat mengetahui gambaran hidup rukun melalui kegiatan berlatih. Hal ini siswa dapat membedakan mana gambaran hidup rukun dan hidup tidak rukun. Yang kedua ada subtema 2, kebersamaan di sekolah. Pada subtema 2 ini terdapat konten materi IPS sebagai berikut. Pada pembelajaran 1 ini terdapat konten IPS mengenai kebersamaan saat melakukan upacara bendera. Anak-anak saling bantu-membantu dalam melakukan kegiatan upacara tersebut. Mereka menaati peraturan saat upacara berlangsung. Pada pembelajaran kedua ini terdapat konten IPS mengenai kebersamaan dalam bermain dengan teman sekelas. Keseruan bermain dengan teman sekelas. Pada pembelajaran 3 ini terdapat konten IPS mengenai kebersamaan dalam piket kelas. Anak-anak diajarkan untuk saling membantu dalam piket kelas. Anak-anak diajarkan untuk mengikuti jadwal piket kelasnya masing-masing. Pada pembelajaran 4 ini terdapat konten IPS mengenai belajar kelompok. Anak-anak diajarkan untuk bersosialisasi dengan teman sekelasnya, agar pekerjaan kelompok dapat diselesaikan dengan cepat. Yang kelima, pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini sama halnya dengan pembelajaran 2. Terdapat konten IPS mengenai bermain bersama teman.
Anak-anak diajarkan untuk bisa bersosialisasi dengan cara bermain dengan teman-temannya. Dan yang terakhir ada pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini sama halnya dengan pembelajaran 3. Terdapat konten IPS mengenai bergotong royong dalam membersihkan kelas. Terdapat gambar memperlihatkan anak-anak sedang mengerjakan kegiatan membersihkan kelas untuk mengikuti lomba kebersihan kelas. Selanjutnya, subtema ketiga, yaitu kebersamaan di tempat bermain. Nah, pada pembelajaran subtema 3 ini, terdapat materi IPS yang diberikan, yaitu ada pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 ini, peserta didik diajak untuk menghormati anak-anak yang sedang bermain kucing dan tikus. Nah, pada pembelajaran ini, terdapat kisah kucing dan tikus. Nah, sehingga anak berinteraksi satu sama lain bersama teman sekelasnya, yaitu dengan membacakan kisah kucing dan tikus secara bergantian. Nah, dan siswa yang lain menyimaknya, sehingga pembelajaran ini mengajarkan siswa untuk saling menghargai dan menghormati temannya ketika membaca di depan kelas. Nah, lalu pada pembelajaran 1 ini, siswa diajak untuk berdiskusi tentang ciri-ciri gambar imajinasi dan menceritakan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Yang kedua, ada pembelajaran 2. Nah, siswa diajak untuk melakukan gerakan lempar bola tangkap secara berpasangan. Hal ini dapat melatih siswa berinteraksi bersama temannya. Nah, selanjutnya pada halaman selanjutnya, siswa berlatih mengelompokkan teman-temannya berdasarkan tinggi badan, sehingga siswa berinteraksi bersama teman-temannya untuk mengelompokkan tinggi badannya. Selanjutnya, pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran ketiga ini, siswa membaca dongeng secara berkelompok. Salah satu siswa membaca dan anggota kelompok lain menyimaknya. Sehingga pembelajaran ini, siswa dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Dan lalu, siswa diminta untuk mencari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-temannya ketika berada di perpustakaan. Hal ini melatih siswa berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya ada pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran 4 ini, siswa diminta untuk mencari informasi tentang permainan kesukaan dari teman-teman sekelasnya. Pembelajaran ini melatih siswa berinteraksi sosial dengan temannya. Nah, selanjutnya, siswa berlatih untuk memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku menghormati teman dan tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku tidak menghormati teman. Sehingga pada latihan ini siswa mengetahui bagaimana menghormati temannya. Nah, selanjutnya pembelajaran kelima. Nah, pada pembelajaran kelima ini, siswa diajak untuk berdiskusi bagaimana contoh bersikap kepada temannya ketika temannya sedang terjatuh, namun beda agama. Nah, hal ini dapat menunjukkan sikap tolong-menolong dan toleransi. Nah, selanjutnya pembelajaran ke-6. Nah, pada pembelajaran 6 ini, siswa diajak untuk mengamati Siti dan teman-temannya bermain. Hal ini membantu siswa untuk menjawab soal latihan di halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya subtema 4. Subtema 4 ini berjudul kebersamaan di tempat wisata. Nah, di subtema 4 ini juga terdapat muatan atau konten IPS. Yang pertama di pembelajaran 1. Di situ pada halaman 166 sampai 169 terdapat cerita tentang asal-usul kota Surabaya. Di situ itu menceritakan dongeng antara ikan hiu sura dengan buaya yang sedang berebut mangsa. Nah, konten IPS atau pembelajaran yang dapat disampaikan diterima oleh anak-anak itu tentang interaksi sosial, di mana kita atau anak-anak itu tidak boleh berkelahi, melainkan harus menyelesaikan masalah dengan baik dan juga tetap saling menghormati.
Nah, selanjutnya masih di pembelajaran 1, yaitu pada halaman 173, siswa ini diberikan tugas kelompok untuk membuat prakarya dengan bahan alami. Nah, berarti di sini siswa itu dilatih untuk dapat bekerja dengan cara berkelompok atau bersama-sama dengan temannya. Selanjutnya, pada pembelajaran 2 di halaman 176, siswa diberikan tugas untuk mencari informasi tentang tempat kesukaan dari teman-temannya. Nah, berarti di sini siswa ini dilatih interaksi sosial atau interaksi dengan temannya. Selanjutnya, masih di pembelajaran 2, yaitu pada halaman 180, siswa ini diberikan tugas untuk menentukan tempat wisata favorit. Nah, ini tuh bisa dibantu dengan keluarganya. Jadi dalam hal ini melatih interaksi antara anak dan orang tua. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 3 di halaman 181 sampai 182 terdapat sebuah cerita yang menceritakan sekumpulan anak sedang berkunjung ke kebun binatang. Nah, mereka diperlihatkan sedang memberi makan kepada hewan. Yang berarti di sini terdapat muatan atau konten IPS, yaitu untuk dapat merawat atau memperlakukan hewan dengan baik. Selanjutnya di halaman 186, siswa ini diberikan tugas untuk berdiskusi dengan temannya apabila terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, berarti di sini siswa itu diajarkan untuk dapat berdiskusi dengan orang lain atau dengan temannya. Nah, selanjutnya di pembelajaran 4 di halaman 193, siswa diminta untuk memasangkan nama kota atau daerah dengan suku asli daerah tersebut. Nah, ini termasuk ke dalam muatan IPS, yaitu mengetahui berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya di pembelajaran 5 di halaman 204 terdapat sebuah teks yang menggambarkan berbagai tempat wisata. Nah, hal ini termasuk dalam muatan IPS, yaitu mengenalkan kepada anak tentang berbagai tempat atau wisata yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai buku guru kelas 2 tema 7. Pada buku guru kelas 2 tema 7 terdapat 4 subtema, yang masing-masing subtema guru akan diberikan gambaran mengenai tema yang tersaji. Buku guru di sini berfungsi sebagai media acuan untuk mengajar dan menilai para siswa. Pada subtema 1 dengan judul Kebersamaan di Rumah, guru akan mengarahkan siswanya untuk mengamati gambar-gambar yang di dalamnya terdapat kegiatan yang mengandung nilai kebersamaan siswa dengan teman dan keluarganya di rumah. Pada subtema 2 sendiri yang berjudul Kebersamaan di Sekolah, guru akan menyajikan beberapa gambar yang memiliki nilai kebersamaan saat di sekolah. Guru juga akan memberitahu kepada siswa bagaimana cara untuk bertegur sapa yang baik dan benar. Guru juga akan memberikan permainan-permainan yang dapat membangun rasa kebersamaan siswa di sekolah. Selanjutnya, pada subtema 3 yang berjudul Kebersamaan di Tempat Bermain, guru akan banyak memberikan contoh gambar dan meminta siswa untuk melakukan beberapa permainan yang bisa dilakukan di saat mereka sedang bermain dan dapat membangun nilai kebersamaan dengan teman bermainnya. Nah, pada subtema 4 terdapat kompetensi sikap yang dikembangkan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama pada pembelajaran 1 adalah sikap peduli dan jujur. Selanjutnya pada pembelajaran 2 adalah tanggung jawab dan disiplin. Nah, pada pembelajaran 3 yaitu sikap disiplin dan jujur. Pada pembelajaran 4 yaitu kompetensi sikap yang dikembangkannya adalah disiplin dan peduli. Selanjutnya di pembelajaran 5 yaitu tanggung jawab dan disiplin. Nah, sedangkan di pembelajaran ke-6 yaitu sikap peduli dan santun. Analisis buku IPS kelas 2 kurikulum KTSP 2006. Buku IPS kelas 2 kurikulum KTSP 2006 ini terdiri dari 6 bab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bab 1, dokumen keluarga sebagai sumber belajar. Yang kedua, ada bab 2 tentang memelihara dokumen dan koleksi benda berharga.
Yang ketiga ada bab 3 tentang peristiwa penting dalam keluarga. Yang keempat ada bab 4 tentang kedudukan dan peran anggota keluarga. Yang kelima ada bab 5 tentang pengalaman dalam melaksanakan peran di keluarga. Yang keenam bab 6 kerjasama di lingkungan tetangga. Nah, selanjutnya analisis perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP 2006. Nah, yang pertama kurikulum 2013. Nah, salah satu ciri kurikulum 2013 khususnya untuk SD adalah bersifat tematik integratif. Nah, dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Nah, prosesnya, tema-tema yang ada pada dua pelajaran diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran. Nah, untuk IPA menjadi materi pembahasan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lain. Nah, untuk IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKM, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Nah, dalam kurikulum 2013 memuat berupa kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, yang pertama kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Nah, kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Nah, kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling berkaitan. Yang pertama, ada berkenaan dengan sikap keagamaan. Yang kedua, ada sikap sosial. Yang ketiga, yaitu pengetahuan. Dan yang keempat, penerapan pengetahuan. Nah, keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Nah, yang lalu ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Nah, kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Nah, kemampuan awal serta ciri dari suatu mata pelajaran. Nah, kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar SD atau MI untuk setiap mata pelajaran mencakup mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya yang kedua, kurikulum 2006. Nah, kurikulum 2006 atau dikenal dengan model KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, yakni model umum yang berisi kerangka acuan dan model kurikulum lengkap yang langsung diaplikasikan ke dalam satuan pendidikan. Nah, kurikulum 2006 atau KTSP merupakan modifikasi dari model kurikulum yang sudah ada. Nah, kurikulum ini memuat berupa standar isi dan standar kompetensi. Nah, standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang tamatan kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, sedangkan standar kompetensi adalah perilaku yang dapat. Nah, lalu standar kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasikan untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan mata pelajaran.
Sedangkan yang menjadi standar kompetensi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial SD antara lain yang pertama adalah kemampuan memahami identitas diri dan keluarga serta sikap saling menghormati dan kemajemukan keluarga. Yang kedua, kemampuan mengenal lingkungan rumah dan peristiwa penting di lingkungan keluarganya. Nah, yang ketiga, kemampuan memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis. Yang keempat, adalah kemampuan memahami kedudukan dan peran anggota keluarga. Nah, yang kelima, kemampuan mengenal lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Yang keenam, kemampuan memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Yang ketujuh, kemampuan memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Yang kedelapan, kemampuan memahami sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Yang kesembilan, kemampuan mendeskripsikan kejayaan masa lalu, keragaman kenampakan alam, dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang kesepuluh, kemampuan memahami perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Yang ke-11, kemampuan memahami kenampakan alam dan keadaan sosial negara tetangga atau Asia Tenggara, Asia, dan dunia. Yang ke-12, kemampuan memahami peranan bangsa Indonesia di era globalisasi. Lalu ada ciri-ciri kurikulum 2006. Nah, yang pertama ada pada kurikulum 2004 dinamakan pengetahuan sosial yang sudah terintegrasi dengan bidang studi PPKN atau disebut juga dengan mata pelajaran PKPS. Sedangkan dalam kurikulum 2006 dinamakan mata pelajaran IPS atau kembali lagi seperti pada kurikulum 1994. Nah, yang kedua, kurikulum 2006 merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Nah, yang ketiga, sekolah atau guru mempunyai kelulusan penuh untuk menjabarkan kompetensi menjadi beberapa indikator atau mengembangkan indikator sendiri. Yang keempat, kurikulum 2006 bersifat memberi rambu-rambu untuk menentukan materi, kemudian pendalaman dan keluasan materi sepenuhnya ditentukan oleh guru. Nah, di sini aspirasi setempat atau muatan lokal dapat dituangkan. Nah, yang kelima, lebih menuntut kreativitas sekolah atau guru untuk menyusun model pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal. Yang keenam, bahan kajian IPS untuk kelas 1 sampai kelas 3 tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan atau dipadukan ke dalam mata pelajaran yang relevan secara tematis. Nah, yang ketujuh, kurikulum IPS atau 2006 hanya memuat standar kompetensi dan standar kompetensi dasar, sedangkan hasil belajar, indikator, dan materi tidak tercantum. Nah, hal ini menuntut guru dapat secara mandiri untuk mengembangkan indikator sendiri. Nah, yang kedelapan, metode mengajar, penilaian, dan sarana pengajaran guru diharapkan dapat mandiri, mau dan mampu menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Yang kesembilan, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi. Guru hendaknya memberikan inspirasi kepada peserta didik untuk mengembangkan diri. Nah, yang ke-10, pengorganisasian materi menggunakan pendekatan kemasyarakatan yang meluas atau expanding community approach. Nah, yakni dimulai dari hal-hal yang terdekat dengan siswa atau keluarga ke hal yang lebih jauh atau global. Nah, yang ke-11, pembelajaran dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial menggunakan pendekatan terpadu atau integrated approach dan pendekatan belajar konseptual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan
sikap, serta keterampilan sosial. Nah, pendekatan tersebut menggunakan metode inquiry, eksploratif, pemecahan masalah. Nah, yang ke-12, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial perlu diikuti dengan praktik belajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, praktik belajar ini merupakan inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa agar memahami fakta, peristiwa, kompetensi, dan generalisasi melalui praktik belajar secara empirik yang disebut dengan praktik kesadaran lingkungan. Yang ke-13, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat menggunakan berbagai media yang mempunyai potensi untuk menambah wawasan dan konteks belajar serta meningkatkan hasil belajar. Nah, yang ke-14, penilaian berbasis kelas dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial diarahkan untuk mengukur pencapaian indikator hasil belajar. Nah, yang ke-15, alokasi waktu tiap kompetensi dasar dapat diorganisasikan guru sesuai dengan alokasi yang diperlukan. Nah, baik, kita ke muatan IPS pada buku kelas 2 kurikulum KTSP 2006 dan buku tematik 7 kurikulum 2013. Nah, muatan IPS yang ada pada buku KTSP 2006 berupa kedudukan peran anggota keluarga yang ada pada bab 4 dan kerjasama di lingkungan tetangga yang ada pada bab 5. Nah, di dalamnya ini memuat tentang pengenalan bekerja sama, bentuk-bentuk kerjasama, dan manfaat kerjasama. Hal ini sama seperti yang ada pada buku kelas 2 tematik 7 kurikulum 2013. Namun di buku KTSP 2006 hanya membahas tentang kerjasama di lingkungan keluarga dan tetangganya saja. Sedangkan yang ada di buku tematik 7 ini membahas tentang kebersamaan yang di dalamnya memuat pembelajaran untuk saling bekerja sama, menghormati, dan toleransi di dalam lingkungan rumah, sekolah, tempat bermain, dan serta tempat wisata. Itu dia pembahasan seputar analisis konten IPS pada buku kelas 2 tematik 7 kurikulum 2013. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.